Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Molisa. Saya akan presentasikan makalah seminar akuntansi keuangan dengan judul Analisis Rasio Profitabilitas dalam Menilai Kinerja Keuangan dengan penerapan PSAK 50 dan PSAK 55 berbasis IFRS. Masuk ke yang pertama, yaitu bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluan saya akan membahas tentang yang pertama, yaitu latar belakang masalah. Indonesia merupakan salah satu anggota dari G20 atau Forum Internasional yang berfokus pada perekonomian global. Hal tersebut menuntut Indonesia untuk tunduk kepada International Accounting Standard Board untuk melakukan konvergensi IFRS. Di Indonesia sendiri ada 3 tahapan konvergensi IFRS. Yang pertama itu tahapan adopsi, yang kedua itu tahapan persiapan akhir, dan yang ketiga yaitu tahapan implementasi. Adanya konvergensi IFRS tersebut berdampak terhadap PSAK yang ada di Indonesia berupa revisi ataupun penghapusan PSAK. Salah satu yang berdampak yaitu PSAK 50 dan PSAK 55. PSAK 50 diawali dengan Ikatan Akuntan Indonesia mengeluarkan exposure draft pada tahun 2006 di mana membahas tentang penyajian dan pengungkapan. Kemudian dilakukan revisi pada tahun 2010 di mana PSAK 50 hanya membahas tentang penyajian saja, dan melakukan revisi terbaru pada tahun 2014 di mana PSAK 50 mengatur tentang prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas dan ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. PSAK 55 juga diawali dengan YAI mengeluarkan exposure draft pada bulan September 2006 yaitu membahas tentang pengakuan dan pengukuran. Selanjutnya PSAK 55 juga mengalami revisi pada tahun 2014 yaitu tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan yang membagi aset keuangan menjadi 4 klarifikasi, yaitu aset atau kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan keuangan, investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman yang diberikan dan piutang, dan aset keuangan tersedia untuk dijual. Dengan adanya peraturan yang mengatur tentang penyajian, pengakuan, dan pengukuran tersebut, diharapkan laporan keuangan tersebut dapat dimengerti oleh investor, manajemen, dan pengguna laporan keuangan lainnya. Selanjutnya itu contoh kasus apabila laporan keuangan salah saji yang menimpa Kimia Farma. Jadi, manajemen Kimia Farma melaporkan laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2001 sebesar 132 miliar. Hal tersebut dinilai terlalu naik daripada tahun sebelumnya sehingga menimbulkan kecurigaan. Oleh karena itu, auditor mengulang kembali perhitungan tersebut dan menghasilkan laba yang diperoleh hanya sebesar 99,56 miliar atau lebih rendah 24,7% dari pelaporan laba awal. Kejadian tersebut diakibatkan karena salah saji pada persediaan yang menyebabkan daftar harga penyajian tersebut menggembung. Selain itu, kesalahan juga terjadi pada penjualan dengan dilakukannya pencatatan secara berganda. Berlakukannya IFRS, maka laporan keuangan tersebut memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi karena adanya harmonisasi secara global. Laporan keuangan yang dipersajikan perusahaan dapat menggambarkan kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah gambaran umum tentang sebuah perusahaan pada suatu periode tertentu. Untuk mengukur kinerja keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan analisis laporan keuangan berupa rasio. Salah satu rasio adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada periode tertentu dan untuk mengetahui bagaimana efektivitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Masuk ke kesimpulan dari latar belakang masalah. Yang pertama itu mengapa harus PSAK 50 dan PSAK 55, karena PSAK 50 sendiri membahas tentang penyajian, sedangkan PSAK 55 membahas tentang pengakuan dan pengukuran. Kesemua hal tersebut merupakan hal yang sangat mendasar yang perlu diperhatikan dalam laporan keuangan, karena apabila terjadi salah saji, maka hal tersebut memberikan impact yang besar terhadap si perusahaan tersebut. Dan mengapa harus analisis rasio? Karena salah satu informasi yang paling menarik dalam laporan keuangan tersebut adalah bagaimana perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba. Kecenderungan investor atau pengguna lainnya yang hanya tertarik kepada laba menempatkan rasio profitabilitas adalah rasio yang perlu dianalisis dalam laporan keuangan tersebut. Masuk ke rumusan masalah, yaitu yang pertama bagaimana penerapan PSAK 50-55 dengan profit margin dalam nilai kinerja keuangan. Yang kedua, bagaimana penerapan PSAK 50 dan 55 dengan return on asset dalam menilai kinerja keuangan perusahaan. Dan yang ketiga, bagaimana penerapan PSAK 50 dan PSAK 55 dengan ROE dalam menilai kinerja keuangan perusahaan.
Selanjutnya masuk ke bagian pembahasan. Di bagian pembahasan kita lanjut ke landasan teori, yaitu yang pertama PSK 50 revisi 2014 dengan tujuan untuk menetapkan prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Ruang lingkup PSK 50 sendiri yaitu diterapkan semua entitas kecuali kepentingan di entitas anak, entitas sosial atau mitra bersama, hak dan kewajiban pemberi kerja berdasarkan program imbalan kerja, kontrak asuransi, instrumen keuangan yang termasuk dalam ruang lingkup kontrak asuransi, instrumen keuangan, kontrak, dan kewajiban dalam transaksi pembayaran. Selain itu diterapkan pada kontrak dan penjualan item dan keuangan yang dapat diselesaikan secara neto dengan kas atau instrumen keuangan lainnya atau dengan mempertukarkan instrumen keuangan. Kemudian PSK 55 yang mengatur tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. PSK 55 membagi 4 kategori aset keuangan, yaitu yang pertama aset keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang kedua investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo, yang ketiga pinjaman yang diberikan atau piutang, dan yang keempat aset keuangan tersedia untuk dijual. Dan bagi dua kategori liabilitas keuangan, yaitu kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dan yang kedua itu laporan lain. Tujuannya itu adalah untuk mengatur prinsip dasar keuangan dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan, dan kontrak pembelian atau penjualan item dan keuangan. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang laporan keuangan. Di laporan keuangan melaporkan posisi keuangan sebuah perusahaan dengan nilai yang sebenarnya digunakan untuk membantu meramalkan keuntungan dan dividen di masa depan. Tujuan di laporan keuangan ini adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya itu kinerja keuangan. Jadi, kinerja keuangan adalah suatu keberhasilan yang dicapai oleh perusahaan dalam mengelola keuangan perusahaan tersebut sehingga diperoleh hasil pengelolaan yang baik. Kinerja keuangan sangat berperan penting dalam setiap kegiatan perekonomian perusahaan. Sehingga apabila kinerja keuangan baik, maka operasional perusahaan juga berjalan dengan baik. Tentunya akan maksimal karena kinerja keuangan ini adalah salah satu tolak ukur dalam kegiatan yang akan dilaksanakan perusahaan untuk mencapai tingkat kesehatan yang diinginkan oleh perusahaan. Selanjutnya itu tentang rasio profitabilitas. Jadi rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui kemampuan perusahaan menghasilkan laba selama periode tertentu dan menggambarkan tingkat efektivitas manajemen, yaitu laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi penjualan. Jadi terdapat 3 rasio, yaitu yang pertama profit margin yang dirumuskan dengan laba bersih dibagi dengan penjualan. Profit margin menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Selanjutnya itu return on asset dengan rumus laba bersih sebagai total aset. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Selanjutnya yaitu ROE dengan rumus laba bersih dibagi dengan modal saham. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. Masuk ke bagian yang ketiga yaitu bagian penutup. Selanjutnya pada bagian penutup akan dibahas kesimpulan dari penjabaran sebelumnya. Jadi terdapat 2 kesimpulan, yaitu yang pertama, apabila perusahaan telah menerapkan PSK 50 dan 55 sesuai dengan standar yang berlaku dan dilakukan secara tepat, maka akan mendorong perusahaan tersebut menghasilkan laporan keuangan yang secara lebih wajar, informatif, dan kooperatif yang nantinya akan dibutuhkan oleh investor, manajemen, auditor, atau pengguna keuangan lainnya yang tercermin dari kinerja keuangan perusahaan tersebut. Yang kedua, kinerja keuangan dinilai dengan analisis rasio. Salah satunya itu analisis rasio profitabilitas dengan rincian yaitu rasio kemampuan dasar untuk menghasilkan laba yang diproyeksikan dengan profit margin, return on asset, dan return on equity. Besarnya rasio ini ditentukan dengan cara menghitung sesuai dengan rumus yang telah dijabarkan sebelumnya. Kemudian informasi yang ini menjadi tolak ukur kinerja keuangan perusahaan bagi para investor dan pengguna keuangan lainnya. Oleh karena itu sangat diperlukan penyajian, pengakuan, dan pengukuran sesuai dengan standar yang berlaku. Presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.